Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Juni, menjaga ilmu lewat tulisan. Nah, kali ini aku akan share mengenai serba-serbi S2, di mana ada hal-hal yang perlu kamu tahu dan kamu persiapkan untuk melanjutkan studi S2. Nah, pendidikan merupakan hal yang penting bagi siapapun, karena dengan pendidikan dapat mengangkat martabat manusia dan memuliakannya. Nah, bagi kamu yang sudah sukses untuk mendapatkan gelar sarjana, itu sudah cukup untuk mengantarkanmu menuju jembatan kesuksesan. Tapi jika kamu cinta belajar, nggak ada salahnya kok untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang S2. Tapi mungkin dari kalian masih ada yang bingung dan belum paham gimana sih untuk melanjutkan studi S2 itu, apa aja yang perlu kamu persiapkan, kemudian apa aja yang kamu bisa lakukan setelah lulus nanti, apakah ilmu itu akan bermanfaat kelak, atau masih bingung lah tentang S2 itu, maka simak baik-baik video kali ini karena aku akan share mengenai serba-serbi studi S2. Yang pertama, tentukan tujuan kenapa kamu harus lanjut studi S2. Apakah kamu ingin mendapat gelar raja, atau apakah kamu ingin menjadi dosen, atau apakah kamu hanya ingin mendapat pekerjaan di perusahaan, atau apakah kamu menjadikan S2 ini sebagai syarat mengajukan lamaran ke calon mertua nih. Nah, ketika kamu ingin menjadi dosen, maka wajib hukumnya untuk kamu mengambil studi S2 ini dengan jurusan yang linier. Tapi jika tujuan kamu hanya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi, maka kamu harus pertimbangkan hal ini. Karena semakin tinggi gelar, maka semakin sedikit pula peluang kerjanya. Namun pesaingmu juga pasti akan semakin sedikit. Tapi untuk hal ini kamu harus benar-benar nentuin tujuan kamu, lokasi kamu akan bekerja, sehingga kamu lulus nanti itu udah nggak bingung mau kemana. Yang kedua, harus siap belajar. Ketika kamu memutuskan untuk melanjutkan studi S2, berarti kamu memutuskan juga untuk menjadi mahasiswa kembali. Nah, kamu harus rajin belajar, harus rajin membaca, serta harus rajin mengerjakan tugas. Jangan sampai di perjalanan tengah semester nanti, kamu akan merasa kesulitan dan merasa mengeluh, karena tugas-tugas yang diberikan sangat banyak. Yang ketiga, tentukan jurusan yang tepat. Nah, menentukan jurusan ini merupakan hal yang penting karena supaya setelah lulus S2 nanti gelarmu itu benar-benar bisa bermanfaat gitu. Ketika kamu ingin menjadi dosen, maka wajib untuk linier dengan jurusan S1-mu. Tapi ketika kamu ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang kamu miliki, otomatis kamu harus mengambil jurusan yang berbeda. Nah, untuk itu banyak pertimbangan yang harus kamu persiapkan. Yang pertama, seperti kamu harus mendalami benar minat kamu itu, dan kamu harus pertimbangkan juga kemampuanmu dalam belajar. Karena dalam studi yang kamu ambil S2 berbeda dengan S1, maka kamu wajib hukumnya mengambil matrikulasi. Nah, matrikulasi adalah pembelajaran mata kuliah dasar mengenai studi S2 kamu yang berbeda sama S1 kamu. Yang keempat, tentukan kampus yang tepat. Untuk mengetahui kampus itu tepat atau tidak, maka kamu harus melihat profil kampus itu secara mendalam. Hal utama yang harus kamu ketahui mengenai akreditasi kampus dan akreditasi jurusan yang akan kamu ambil. Kalau bisa, hindari akreditasi kampus yang C atau kurang dari itu. Nah, kalau bisa ambil yang A, tapi kalau memang cuma B itu udah cukup, karena akreditasi sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang akan kamu lamar nanti. Yang kelima, siap tes potensi akademik dan siap tes bahasa Inggris. Nah, banyak kampus S2 yang mensyaratkan boleh tes di luar kemudian dikumpulkan. Tetapi ada juga kampus yang mewajibkan setiap pesertanya untuk mengikuti ujian yang diadakan di intern kampus tertuju. Tapi dari semua itu yang penting intinya kamu siap untuk melakukan tes-tes tersebut. Nah, untuk tes potensi akademik, ini hampir mirip tes psikologi. Ketika kamu ingin melamar CPNS, kemudian ingin masuk STAN, ya kurang lebih seperti itu, tes potensi akademik. Nah, kemudian untuk tes bahasa Inggris, itu ada beragam seperti TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Nah, untuk itu minimal skornya biasanya setara dengan skor 450. Untuk TOEFL bisa juga lebih. Pada intinya, tes TOEFL ini adalah tes bahasa Inggris yang intermediate. Jadi kamu benar-benar harus biasakan dan harus banyak latihan belajar mengenai tes-tes ini. Yang keenam, asah keterampilan menulis.
Karena mengambil studi S2 banyak tuntutan tulisan yang harus kamu kerjakan seperti tugas biasa, esai, jurnal, makalah, bahkan yang paling penting adalah tesis. Untuk kamu yang belum terbiasa menulis, maka mulailah latih skill menulis kamu, karena banyak kejadian para mahasiswa S2 ini sangat lama untuk wisuda karena mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas dan kesulitan dalam membuat tesis. Yang ketujuh, siapkan biaya. Nah, biaya ini merupakan komponen penting yang wajib kamu perhatikan. Karena kita ketahui bersama bahwa studi S2 itu biayanya jauh lebih mahal dibanding dengan biaya studi S1. Nah, dengan biaya ini kamu bisa mendapatkan dua cara. Yang pertama, dana pribadi. Nah, untuk dana pribadi ini pastikan danamu itu mencukupi. Untuk pilihan kedua, ketika kamu ingin biayanya itu ringan, kamu bisa mengapply beasiswa. Nah, banyak nih beasiswa Indonesia yang bisa kamu apply. Yang pertama dari Kementerian Keuangan yaitu LPDP, dan dari Kementerian Agama yaitu program 5.000 dokter. Untuk video selanjutnya nanti aku akan bahas tentang tips untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, yang terakhir adalah kamu harus memperhatikan IP kamu saat S1. Jangan sampai kamu menyepelekan ini. Pada dasarnya kampus tujuan S2 itu mensyaratkan skor batas minimum IPK S1. Nah, paling aman kamu bisa mentarget skor IP kamu itu ya sekitar 3,25 lah atau 3,5an, itu untuk aman. Karena ketika kamu untuk memilih pendanaan beasiswa, kamu juga harus bisa tinggikan skor IP kamu, karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa. Nah, sekian teman-teman serba-serbi tentang S2 yang sudah saya share. Nah, pada intinya semua itu berawal dari niat. Ketika niat kita baik, maka hasilnya pun insya Allah akan baik. Jangan sampai jadikan studi S2 ini hanya pelarian. Ketika setelah kita S1 kita tuh masih nganggur-nganggur aja gitu. Nah, itu naif banget kayak gitu. Nah, untuk itu kita harus punya niat yang kuat, tujuan yang kuat, sehingga apa yang kita impikan dapat kita wujudkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk video selanjutnya tunggu aja di channel Pena Juni. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.